Ya, pagi ini di jalan raya, Ardi yang sedang liburan di suatu kota, Ardi sendiri sedang mengendarai mobilnya untuk mencari sarapan di pinggir pantai. Dan jalan raya menuju pantai saat ini terlihat cukup macet. Dan salah satu penyebab kemacetan itu dipicu oleh segerombolan pesepeda atau goes. Mau tak mau Ardi melambatkan laju mobilnya dan terpaksa mengikuti gerombolan goes dari belakang. Dan ketika sedang mengendarai dengan santai, dari arah kiri spion mobilnya terlihat ada cowok goes yang berusaha menyalip dan hampir saja terserempet. Ardi pun mengalah, mengemudikan laju mobilnya sedikit ke tengah, memberi celah untuk cowok itu agar cowok itu dapat menyalip. Dan begitu berhasil menyalip, dan kini sudah ada di depannya, cowok goes itu menoleh ke Ardi, lalu tersenyum sembari mengacungkan jempolnya, tanda ucapan terima kasih. Tampan, ucap Ardi dari dalam mobil, sembari membunyikan klaksonnya tanda merespon ucapan terima kasih cowok itu. Rupanya, cowok itu sebelumnya tertinggal jauh dari rombongannya, dan berusaha mengejar agar tak ketinggalan. Entah kenapa, dengan hanya acungan jempol dari cowok goes tampan itu saja sudah membuat hatinya senang. Apalagi ketika melihat tubuhnya yang atletis, ditambah pantat yang menungging dan bergerak ke kanan kiri saat ia mengayuh sepedanya. Bagaimana rasanya menikmati pantat cowok goes yang padat menonjol itu? Pasti nikmat. Ya, Ardi sendiri adalah biseks. Dia sebelumnya memiliki cewek, namun putus. Dan terakhir dia berhubungan dengan cowok teman nge-gymnya, namun cowoknya berselingkuh dengan pelatih gymnya sendiri. Dan jujur, sudah setahun ini Ardi betah menyendiri dan belum menemukan pengganti. Karena belum ada yang srek di hatinya. Dan pagi ini, entah mengapa, hanya dengan sapaan jempol dari orang asing yang hanya pengendara sepeda membuat hatinya girang. Ya, tak lama kemudian, terlihat saat ini gerombolan dari cowok-cowok goes itu saat ini berhenti di Indomart dan sepertinya hendak break membeli minum. Ya, karena rasa penasarannya pada cowok goes yang tampan itu, Ardi pun turut menepikan mobilnya. Hitung-hitung istirahat sebentar membeli kopi dan rokok. Ardi pun masuk dan mencari kopi. Dan ketika Ardi sedang mencari kopi, cowok tampan itu beserta kawan-kawannya sudah lebih dulu membayar ke kasir. Lalu kemudian duduk nongkrong di kursi Indomart. Sebagian duduk di lesehan berjongkok di bawah karena terbatasnya kursi. Namun cowok tampan incaran Ardi duduk berduaan bersama satu teman yang terlihat lebih dekat dari yang lain. Dan ketika Ardi sudah membayar ke kasir, Ardi pun sempat bingung harus bagaimana. Ingin sekali menyapa dan berkenalan dengan cowok tampan ini. Namun bagaimana harus memulai? Sungguh, sejujurnya Ardi bukan seseorang yang memiliki keberanian atau kemampuan berinteraksi secara baik pada seseorang yang baru ia kenali. Ardi masih bertahan di depan pintu. Dan karena banyaknya orang riwa-riwi yang hendak berbelanja, juga karena melihat cowok tampan itu sedang serius mengobrol yang sepertinya gak bisa diganggu, Ardi pun terpaksa kembali masuk ke mobilnya. Tak apa, dari sini Ardi sangat senang karena Ardi dapat melihat dengan jelas ketampanan wajah cowok goes itu. Dan dia adalah yang paling tampan di antara yang lain. Sungguh pemandangan yang indah. Apalagi otot-otot tubuhnya terlihat menonjol. Otot lengan, dada, paha, bahkan otot betis yang terbentuk padat karena kebiasaan mengayuh sepeda membuat Ardi terpukau. Ditambah jendolan yang tercetak di celana ketatnya, membuat Ardi ingin menyentuh dan memainkannya. Ardi pun mencoba untuk menguping pembicaraan mereka. Dan seketika terkejut ketika ternyata teman cowok yang duduk di sebelahnya adalah cowoknya. Ya, rupanya mereka adalah rombongan goes gay, meski beberapa ada pasangan straight cowok-cewek. Ada rasa sedikit kecewa di hati Ardi, namun Ardi mencoba menerima. Dan tak lama kemudian, rombongan itu pun kembali berangkat mengayuh sepedanya. Entah kenapa, meski mengetahui jika cowok tampan itu sudah memiliki pasangan, namun tak menghilangkan rasa penasaran Ardi pada cowok tampan itu. Ardi terus-menerus mengikuti di belakangnya, sampai lupa jika tujuan utamanya mencari sarapan. Namun sayangnya lapar di perutnya jadi hilang. Berganti lapar hati ingin yang masih ingin selalu melihat wajah tampan cowok goes itu. Ya,
Kita lihat saja sampai mana Ardi akan mengikuti cowok itu. Ardi terus mengikutinya. Beruntung jalanan mendukung. Karena jika saja para rombongan goes itu sampai masuk ke jalan-jalan belusukan yang tidak dapat dilalui mobil, bahaya. Ardi bisa saja kehilangan cowok goes itu dan tak memiliki kesempatan untuk berkenalan dengannya. Dan dari pandangan Ardi, entah mengapa cowok tampan dan cowoknya itu terlihat tertinggal jauh dari teman-teman gerombolan yang lain. Sepertinya memang disengaja. Lalu keduanya menepi dan terlihat berdebat satu sama lain. Ya, mobil Ardi yang melewatinya pun terpaksa berhenti di sebuah warung di pinggir jalan hanya untuk mengawasi keduanya. Ardi pun berpura-pura membeli air mineral lalu kembali masuk ke mobil dan mengawasi keduanya dari spion. Dan tampak keduanya masih bersitegang. Hingga kemudian salah satu pasangan dari cowok itu memutuskan untuk putar balik dan meninggalkan cowok tampan tadi yang terlihat kesal sembari menendang kaleng minuman di depannya. Lalu kemudian lanjut goes menyusul rombongan. Dan ini adalah kesempatan Ardi untuk menikung dari belakang. Ya, ini adalah buah kesabarannya tadi saat mengetahui kenyataan yang ada. Beruntung Ardi tak buru-buru kembali ke hotel dan masih terus mengikutinya. Dan jika dilihat jalur yang dilewati cowok tampan itu yang berbelok ke kiri menunjukkan jika sudah pasti tujuan cowok itu ke arah pantai. Ya, dengan kecepatan penuh cowok itu terlihat mengayuh. Hingga tak lama kemudian cowok itu berhenti di sebuah warung makan dan bergabung kembali dengan rombongan yang mana warung itu memang tujuan Ardi untuk sarapan. Dan terlihat teman-temannya yang lebih dulu sarapan terlihat menanyakan kemana cowoknya, cowok tampan tadi atau salah satu anggota dari rombongan mereka yang tak ada. Dan cowok tampan itu terlihat menjelaskan dengan mimik kesal. Ya, Ardi pun turun dari mobil, lalu masuk ke warung dan mengantri untuk pesan. Dan kebetulan antriannya tepat di belakang cowok tampan itu. Jantungnya berdebar-debar. Ardi memperhatikan tubuh cowok goes di depannya ini dengan seksama. Mulai dari ujung kepala, helm sepedanya, punggung, hingga ujung sepatunya. Sungguh Ardi sangat terobsesi dengan cowok tampan ini. "Bro, kita mantai dulu ya. Lo sarapan dah," teriak salah satu teman cowok dan cowok itu pun mengangguk. Dan yang lain berlarian menuju pantai dan meninggalkan cowok itu sendirian di warung. Dan setelah mengambil nasi dan lauk, Ardi pun sengaja duduk menghampiri cowok itu. "Sorry, boleh gabung?" "Oh, silakan mas. Maaf ya, soalnya meja yang lain full dan sebagian belum dibereskan piring-piringnya." "Oh, iya mas, santai. Masnya goes juga?" "Oh, apa pakaian saya terlihat seperti sedang goes?" "Enggak sih, kan goes gak harus pakai jersey mas. Cuma pakai kaos dan celana pendek kayak mas, terus bawa sepeda ontel aja, itu juga sama aja goes." "Hah, bener juga. Saya bawa mobil, kebetulan saya lagi cari sarapan. Dan saya lagi liburan di kota ini. Dan kebetulan ada rekomendasi tempat sarapan yang enak. Ya udah kesini." "Oh gitu. Memang warung ini terkenal mas." Maaf, dengan mas siapa?" tanya cowok ini yang membuat Ardi terkejut. Karena tanpa Ardi meminta, cowok tampan ini dengan sendirinya meminta berkenalan dengannya dan mengulurkan tangannya. "Saya Ardi. Ardan. Senang mengenal Mas Ardan. Panggil saja Ardan mas." "Ah, baiklah. Sepertinya kamu lebih muda daripada saya." "Saya 27 tahun mas." "Masih muda? Saya 35. "Masih muda juga mas. By the way, mas sendiri aja nih. Sudah berkeluarga mas?" "Iya, saya sendiri. Dan masih sendiri. Belum ada kepikiran untuk berkeluarga." "Kenapa mas? Kelihatannya mas sukses." "Tahu dari mana saya sukses?" "Itu mobil mas kan? Cakep." "Tahu dari mana itu mobil saya?" "Platnya dari luar kota." "Oh, bener. Saya pengusaha clothing. Dan saya punya distro di kota. Kapan-kapan saya akan kirimi kamu jersey buatan dari factory outlet saya sendiri." "Wah, makasih mas. Suatu kehormatan bisa bertemu orang yang menginspirasi dan sukses seperti masnya. Bisa sharing ilmu dan semoga bisa nular suksesnya." "Amin.
Tapi sukses di karir belum tentu sukses di yang lain. Seperti cinta mungkin. Aduh, jadi curhat. Gak apa-apa mas, saya bisa jadi pendengar yang baik kok. Oh ya, saya gay. Dan itulah kekurangan saya. Dan ketidaksuksesan saya. Saya juga gay mas, tapi saya menganggap itu bukanlah ketidaksuksesan. Karena itu sebuah rasa, dan bukan sebuah penghalang. Ya, tapi saya belum menganggap percintaan saya sukses. Sesukses karir saya jika saya belum menemukan seseorang yang tepat untuk saya. Karena saya sudah 2 kali gagal. Mas benar, dan saya baru saja mengalami kegagalan itu. Saya tahu, kamu baru saja berantem dengan cowok kamu kan? Hah? Tahu dari mana mas? Kamu tidak ingat saya? Tidak. Apa kita sebelumnya pernah bertemu? Atau mas mengenal cowok saya? Tidak. Kita justru bertemu sekitar 1 jam yang lalu. Saat kamu hampir jatuh keserempet ketika hendak menyalip mobilku dari kiri. Dan kamu mengacungkan jempolmu. Oh, jadi itu mas. Sorry mas. Saya buru-buru, takut ketinggalan rombongan. It's okay. Tapi lain kali harus lebih hati-hati lagi. Iya mas. Saya juga sempat berhenti di Indomart dan melihat kamu bersama cowok kamu. Iya mas, kita memang janjian di sana. Lalu, kenapa akhirnya kalian bertengkar dan cowok kamu meninggalkanmu? Loh, kok bisa tahu sih mas? Dari tadi mobil saya di belakangmu. Oh gitu. Sorry, saya nggak ngeh. Karena tidak terlalu memperhatikan betul. Karena banyak mobil yang lalu lalang. Nggak apa-apa. Saya juga sedang tidak mencari perhatian. Mas bisa aja. Iya mas, tadi kami memang ada masalah. Dia memang gak suka goes. Saya terlalu memaksakan. Dan dia melakukannya dengan terpaksa. Dan jujur, bukan itu yang membuat saya kecewa. Karena dia lebih berat dan memilih ketemuan dengan teman-temannya dibanding goes bersama saya. Dengan alasan sekalian ngurusin bisnis. Saya capek. Saya memutuskan untuk putus. Jadi begitu. Iya mas, dan mulai sekarang saya lebih hati-hati memilih pasangan. Saya mau mencari pasangan yang sefrekuensi, yang memiliki hobi yang sama, kesukaan yang sama, supaya nyambung. Sebetulnya perbedaan bukan menjadi penghalang sebuah hubungan, tergantung cara menyikapinya, asalkan kita bisa menghargai pasangan itu sendiri. Iya sih, tapi saya masih ingin sendiri mas untuk saat ini. Seketika Ardi bagai disekakmat dan ini seperti peringatan untuk Ardi karena sangat kecil adanya kesempatan untuk mendekati Ardan. Jadi, kamu masih ingin sendiri? Iya mas. Kenapa mas? Gak apa-apa sih. Jujur, mas naksir sama kamu. Ucap Ardi menatap Ardan dan Ardan terlihat syok. Tapi kita baru mengenal sejam yang lalu mas. Mas tahu, kamu tidak perlu menjawabnya sekarang. Karena kita baru kenal. Kita bisa berteman dulu supaya lebih mengenal satu sama lain. Maaf mas, saya gak mau kasih harapan. Jujur, saya senang bertemu dengan Mas Ardi. Tapi saya gak apa-apa. Saya terima kok penolakan kamu. Saya suka dengan ketegasan dan kejujuran kamu. Yang tidak mudah begitu saja menerima orang yang baru dikenal dan tidak jelas. Saya minta maaf. Oh, gak apa-apa mas. Saya gak marah kok. Santai aja mas. Saya hanya tidak pernah jatuh cinta dengan orang asing. Maksud saya orang yang baru dikenal. Saya juga gak tahu kenapa saya berkebalikan dengan kamu. Jika kamu tidak bisa jatuh cinta pada orang asing atau orang yang baru dikenal, saya sendiri heran kenapa saya dengan mudahnya jatuh cinta pada orang asing yang hanya bermodalkan senyum dan jempolnya. Padahal sebelumnya saya selalu bersama orang yang sudah lama dikenal. Dan hanya kamu, satu-satunya cowok yang membuat saya langsung jatuh cinta. Maaf ya mas. Iya, gak apa-apa. Kalau kamu sudah ingin berdua, kasih tahu saya ya. Saya siap kapanpun. Bukannya kita sudah berdua sekarang mas? Iya benar, berdua sarapan. Mungkin mas bisa nemenin saya mantai mungkin, kalau mas gak sedang buru-buru. Oh, tentu saja. Saya free. Kan saya sedang liburan. Yuk mas ke pantai. Yuk. Mbak, berapa? Sekalian sama masnya. Ardan, biar mas aja. Nih mbak, ambil aja kembaliannya.
Makasih. Yuk. Makasih ya Mas. Sama-sama. Keduanya pun berjalan ke bibir pantai dan mengobrol santai. Kamu sibuk apa, Dan? Saya jaga di rental mobil milik om saya, Mas. Oh, begitu. Berarti hari ini libur? Goes? Gak juga, Mas. Di rental ada juga karyawan yang jaga. Saya cuma mengawasi. Dan kalau goes, saya memang seminggu bisa 2-3 kali. Karena hobi. Oh, begitu. Kapan-kapan ajak Mas goes dong. Boleh? Mas suka goes? Bukan hobi, cuma pengen aja. Mas biasanya nge-gym, tapi begitu lihat kamu goes, Mas jadi pengen. Boleh Mas, atur aja waktunya. Besok jam 7 pagi gimana? Karena besok agak siangan, Mas sudah harus kembali ke kota. Oh gitu ya, cepat sekali. Iya. Ya sudah, Mas ada sepeda? Mas ada temen yang hobi bersepeda juga, nanti Mas pinjem. Oh begitu, Mas tinggal di mana sekarang? Biar besok aku jemput ke tempat Mas. Mas stay di hotel, dan kalau kamu nanti malam gak ada acara, Mas mau minta tolong temenin Mas dinner dan nunjukin Mas di mana ada tempat makan malam yang enak di kota ini. Oh, boleh Mas. Saya gak ada acara kok. Boleh minta kontaknya Mas? Baru saya mau minta. Nih, kartu nama Mas. Nanti chat ya. Nanti malam saya jemput. Iya Mas. Dan lanjut. Oh, iya. Mas, sorry ya. Kita mau lanjut goes lagi. Silahkan. Semangat ya. Sampai jumpa nanti malam. Iya Mas. Malam hari kemudian. Malam hari ini, Ardi sedang bersiap-siap hendak dinner bersama Ardan. Namun Ardan sedari tadi belum mengechatnya. Singkat cerita, 1 jam, 2 jam, dan terakhir kini waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Namun Ardan tak juga kunjung mengechatnya. Ardi panik, takut tak bisa menemuinya lagi. Apalagi perbincangan tadi pagi hanya sekedar saja dan belum menanyakan alamat rumahnya. Ya, Ardi benar-benar lupa karena keasikan ngobrol. Ardi pun memutuskan untuk makan malam di resto yang ada di hotel. Dan setelah itu istirahat. Berharap besok pagi Ardan mengecatnya dan mengajaknya goes. Karena siangnya akan kembali ke kotanya. Di tempat lain, malam ini setelah berdebat hebat dengan mantan cowoknya yang masih ingin balikan, Ardan baru ingat jika malam ini sudah ada janji dengan Mas Ardi. Namun begitu melihat jam di tangannya, Ardan terkejut ketika waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Sudah terlalu malam untuk mengajak Mas Ardi nongkrong. Ini semua gara-gara mantannya yang brengsek menemuinya. Ardan yang merasa tak enak, buru-buru mencari kartu nama yang diberikan Ardi padanya. Namun, ketika mencarinya di tas kecilnya, kartu itu tidak ada. Gawat, Ardan mengira jangan-jangan kartu itu jatuh ketika dia sedang membeli sesuatu tadi. Arda pun panik harus bagaimana, karena pertemuan keduanya sangat singkat dan obrolannya hanya sekedar saja. Entah mengapa Ardan jadi merasa bersalah dan menyesal telah mengabaikan orang seperti Mas Ardi. Meski Ardan belum menyukai Mas Ardi, namun jujur Ardan sempat mengagumi ketampanan Mas Ardi. Ditambah sikap tenang dan dewasanya, jujur membuat Ardan merasa nyaman. Harusnya Ardan tak buru-buru menolaknya tadi dan memberi kesempatan untuk keduanya lebih dekat agar Mas Ardi dapat membuktikan keseriusannya dan bukan sekedar main-main saja. Tapi sayang, sekali kartu nama Mas Ardi hilang, Arda pun bingung harus mencari kemana. Hilang sudah kesempatan dekat dengan orang tampan, dewasa, dan sukses sepertinya. Sungguh Ardan sangat menyesal. Ardan berdoa semoga suatu saat bisa dipertemukan lagi dengan Mas Ardi. Pagi ini ketika Ardi bangun dan membuka HP-nya, lagi-lagi tak ada pesan dari Ardan. Ardi jadi bingung kenapa Ardan tak juga menghubunginya. Apa mungkin dia sengaja karena memang Ardan tak menyukainya. Ya, harusnya Ardi tahu diri jika Ardan sudah menolaknya. Meminta kontak hanya sebagai formalitas untuk menjaga perasaannya saja tadi. Padahal itu hanya sebatas basa-basi. Tidak, Ardi tidak menyerah begitu saja. Ardi memutuskan check out dari hotel lebih awal dan hendak kembali ke kota. Tapi sebelum kembali ke kotanya,
Ardi menyusuri jalanan yang sempat dilalui saat bertemu Ardan. Mulai dari awal pertemuannya saat Ardan menyalip dan mengacungkan jempolnya, lalu berhenti sebentar di Indomart sembari membeli kopi, lalu kembali ke pantai untuk sarapan. Tapi Ardi tak menemukan Ardan. Ya, Ardi pun memutuskan melanjutkan kembali ke kotanya. Satu minggu kemudian, di kantor Ardi yang berada di lantai 3 di sebuah distro ternama di kotanya, Ardi senang bercampur galau. Senang karena omset outletnya setiap bulan selalu naik, namun percintaannya semakin menurun dan merosot. Ya, banyak orang yang bilang orang yang mampu berdiri secara finansial dan mandiri itu tidak terlalu mementingkan pasangan, menomorduakan bahkan sebagian tidak membutuhkannya, kecuali hanya main-main saja. Tapi tidak untuk Ardi. Kepuasan batinnya tidak hanya dari segi pencapaian materi, tapi juga pencapaian hati. Ya, Ardi tidak menganggap dia sukses jika dia tidak mampu mendapatkan seseorang yang ia ingini. Ya, Ardi belum bisa move on dari Ardan si cowok goes tampan itu. Jujur, Ardi masih penasaran. Jujur, Ardi masih kepikiran. Ardi mencoba mengingat-ingat di setiap perbincangan singkat di antara keduanya. Mencoba menggali informasi, siapa tahu bisa menemukan cowok incarannya itu. Ya, Ardi baru ingat jika Ardan bekerja di sebuah rental mobil milik omnya. Ardi seketika membuka laptopnya, mencari-cari berbagai rental mobil di kota Ardan dan menelusuri satu persatu. Dan begitu menemukan salah satu rental mobil yang ia temukan itu, Ardi terkejut. Ujung bibirnya tertarik menunjukkan senyum yang terpampang di wajahnya. Di mana pada salah satu rental tersebut tak juga tertera alamat saja, namun juga terdapat 2 nama admin yang tertera di sana. Dan salah satunya adalah Ardan. Ardi pun mencoba mengecek nomor Ardan untuk memastikan apa benar Ardan yang dimaksud adalah Ardan cowok goes incarannya, tanpa mengecat atau menelponnya. Dan ternyata benar dia adalah Ardan yang ia cari-cari. Ardi pun tersenyum lega sembari membatin dalam hatinya. Ardan, ketemu juga. Mas gak akan pernah ngelepasin kamu gitu aja, ucap Ardi sembari membuka galeri fotonya yang menunjukkan jepretan Ardi tanpa sepengetahuan Ardan yang saat Ardan sedang break di Indomaret. Pagi ini Ardan sedang bersepeda, namun kali ini tidak bersama rombongan, karena bersama rombongan setiap weekend saja. Dan weekend besok, Ardan dan rombongan goes akan bersepeda ke sebuah jalur perbukitan dan pegunungan. Dan karena pagi ini Ardan goes sendiri, Ardan memilih goes ke pantai. Jujur, selain tujuan Ardan ke pantai ingin membeli sarapan di warung pinggir pantai, tapi juga untuk mengenang pertemuan dengan seseorang yang begitu cukup mengesankan dalam hidupnya. Seorang mas-mas stranger yang tiba-tiba membututinya seperti paparazzi cruise, lalu tiba-tiba jujur menyatakan cinta kepadanya. Dan alasan cintanya cukup terdengar konyol, hanya karena Ardan menyapanya dan memberi jempol kepadanya saat Ardan mencoba menyalip mobilnya. Sesimpel itu, sampai membuat Ardan tersenyum geleng-geleng, mengingat-ingat wajah Mas Ardi yang ganteng itu. Dan ketika Ardan sedang tersenyum, kebetulan Ardan kini melewati jalan di mana ia menyalip Mas Ardi. Ardan seketika tersenyum. Ardan mengayuhkan sepedanya dengan cepat, dan kebetulan jalanan lancar dan tidak macet. Kini laju sepedanya melewati Indomart, namun Ardan hanya menoleh sebentar namun tak mampir. Kemudian beberapa meter, Ardan lagi-lagi teringat perdebatannya dengan sang mantan yang menyebabkan keduanya putus. Namun, itu semua teralihkan akan kehadiran Mas Ardi yang diam-diam juga memperhatikan dan mengetahui pertengkaran Ardan. Ardan heran, baru kali ini ada seseorang yang konyol sampai sebegitunya kepadanya. Dan jika biasanya seseorang akan merasa tidak nyaman jika ada orang yang membuntuti, namun tidak dengan Ardan. Entah mengapa Ardan jadi terkesima, dan jujur ada perasaan senang di dalam hatinya. Ya, sepeda Ardan kini sudah sampai di warung tepi pantai. Ardan pun sarapan, sembari mengingat kenangan singkat bersama Mas Ardi. Ardan berharap ada keajaiban bisa bertemu dengan Mas Ardi lagi.
Dan ketika sedang menikmati sarapannya, karyawan rental menelponnya. Dan ada kiriman paket buat lo nih, buruan ke rental. Paket? Paket apa? Aku gak merasa belanja apa-apa. Pengirimnya atas nama Ardi. Apa? Ardi? Iya, buruan balik ke rental. Iya, pelujur. Ucap Ardan buru-buru membayar makanannya, lalu kemudian mengayuh sepedanya dengan fit tinggi dan dengan penuh semangat. Dan tak lama kemudian sampai. Dan begitu Ardan membuka paket itu, jersey? Ya, Ardan seketika terkejut ketika isi paket itu adalah jersey goes yang dikirimkan Ardi untuknya. Ya, Ardan ingat betul jika Ardi sebelumnya sempat berjanji padanya akan mengirimkan jersey untuknya. Dan janji itu ditepati, menunjukkan Ardi adalah cowok yang tak ingkar janji dan omongannya bisa dipegang. Ardan justru menyesal karena Ardanlah yang tidak bisa menepati janjinya. Dinner bareng dan goes di pagi hari. Namun yang jadi pertanyaan Ardan saat ini adalah dari mana dia tahu alamat rental ini? Ah, sudahlah. Ardan mengabaikannya. Ardan lebih terfokus pada kotak paket yang tertera nama brand distro beserta alamatnya. Tak hanya itu yang membuat Ardan terfokus, tapi juga pada secarik kertas yang ternyata di dalamnya terdapat surat dan juga kartu nama Ardi. Ardan langsung membaca surat dari Ardi yang membuat Ardan tersenyum. Mas sudah menepati janji Mas. Jersey ini karya Mas sendiri yang Mas buat khusus kamu. Mas harap kamu suka. Pakai ya dan kirim fotonya ke Mas begitu jersey ini sampai di tanganmu. Miss you. Ardan yang speechless itu langsung mencium jersey pemberian Mas Ardi. Keesokan hari kemudian, pagi ini di kantor Ardi, setelah meeting bersama staf dan karyawannya, Ardi mengecek HP-nya. Sedari semalam bolak-balik Ardi mengecek HP-nya, namun tak ada satupun pesan dari Ardan padanya. Padahal harusnya paket sudah diterima oleh Ardan. Apa mungkin Ardan sedang sibuk dan belum membukanya? Atau ada perihal lain? Ingin sekali Ardi menghubungi Ardan untuk memastikannya. Namun jika dia menghubunginya, gak jadi surprise. Ya, sabar. Ardi akan menunggu sampai nanti malam. Jika nanti malam Ardan tak juga menghubunginya, satu-satunya cara terakhir adalah ke kotanya dan menemuinya langsung untuk menyatakan lagi perasaannya yang kedua kalinya. Namun jika responnya yang diberikan adalah penolakan kembali, maka disitulah akhir perjuangan Ardi untuk Ardan. Tok tok tok, masuk. Bos, ada yang nyari bos, tapi menunggu bos di luar, gak mau masuk. Siapa? Cowok bersepeda. Coba lihat bos dari kaca. Seketika Ardi beranjak dari tempat duduknya dan melihat ke jendela kaca dari arah lantai 3. Ardi shock ketika melihat Ardan tahu-tahu sudah ada di bawah lengkap dengan sepeda goesnya dan helm, juga dengan mengenakan jersey yang ia buat sendiri untuknya. Seketika Ardi langsung turun menemui Ardan di pinggir jalan di depan distronya. Ardan? Mas, kenapa gak bilang dulu kalau mau kesini? Kan Mas bisa siap-siap dulu. Biar surprise juga. Kayak Mas nyurprisin aku. Dan lihat, aku gak ngecat Mas karena sengaja mau aku tunjukin langsung di depan Mas. Jersey pemberian Mas. Bagus banget. Pas banget, aku suka. Thanks ya. Sexy boy. Jadi malu. Ntar dulu, kamu kesini goes dari kota kamu? Enggak lah Mas, naik mobil. Belum berani goes kalau belum tahu jalur. Apalagi jarak jauh. Mungkin next time. Lalu, mobil kamu di mana sekarang? Aku titipin di rumah kawan yang kebetulan ada di kota ini. Nanti taruh di rumah Mas saja ya. Dan jangan buru-buru kembali pulang. Tinggal sama Mas di sini. Iya Mas. Hehe. Goes yuk. Ada sepeda kan? Ada. Mas sudah nyiapin sepedanya. Tapi masa Mas pakaian kayak gini? Bentar. Ucap Mas Ardi masuk kembali ke distro. Dan tak lama kemudian, Ardi kembali dengan memakai jersey goes beserta helm yang membuat Ardan terkejut. Apalagi ketika melihat jendolan yang tercetak di celananya. Jauh lebih besar daripada mantan cowoknya. Dan jadi goesnya? Jadi Mas, sini sepeda kamu taruh sini dulu.
Loh, kalau ditaruh sini, gimana aku goesnya? Udah, ikut Mas ngambil sepeda Mas dulu di rumah. Iya Mas. Ardi pun membawa Ardan ke rumahnya. Dan ketika di perjalanan, keduanya sama-sama gugup. Rasa senang yang keduanya sama-sama rasakan membuat keduanya bingung harus memulai dari mana. Dan, ya, Mas kangen sama kamu. Sama Mas. Dan, oh iya, maaf ya, waktu itu aku gak ngehubungin Mas, bukan karena apa, tapi karena kartu nama Mas yang hilang. Sepertinya jatuh di jalan. Pantes saja. Iya, gak apa-apa. Kamu tahu gak, malam itu Mas nungguin kamu. Bahkan pagi-pagi sebelum Mas kembali ke kota, Mas nyempetin muter-muter dulu, ngelewatin jalan-jalan yang jadi saksi pertemuan kita. Jalan saat kamu menyalip Mas, di Indomaret, di warung saat kamu dan cowokmu berantem. Bahkan Mas nyempetin sarapan di tepi pantai, berharap bertemu kamu lagi. Tapi nyatanya Tuhan belum menakdirkan kita untuk bertemu lagi. Tapi Mas berdoa supaya bisa bertemu lagi. Sama Mas, aku juga berdoa supaya bisa bertemu Mas lagi. Oh ya? Iya, karena jujur aku merasa bersalah sama Mas. Dan sekaligus kangen juga. Senang sekali Mas dengarnya. Hehe. Nah, itu dia rumah Mas. Wah, besar sekali. Meski besar, Mas tinggal sendiri. Cuma ada pembantu. Jadi hari-hari Mas selalu sepi. Tinggal sama Mas ya. Biar Mas gak kesepian. Aku gak bisa ninggalin kerjaan Mas. Kan udah ada karyawan om kamu yang lain yang jaga. Mending kamu ikut kerja sama Mas. Bilang deh sama om kamu. Bilang aja kamu punya kerjaan baru. Atau perlu Mas yang minta izin ke om kamu supaya bisa bawa kamu ikut Mas. Bisa aja Mas. Nanti aku bilang sama om dulu ya. Ya sudah. Ayo, mau masuk dulu or goes langsung? Goes saja Mas, mumpung masih pagi. Oke, tunggu di sini. Mas ambil sepeda dulu. Iya Mas. Ardan pun menunggu Ardi mengambil sepedanya. Dan sembari menunggu Mas Ardi mengambil sepedanya, entah mengapa Ardan merasakan usaha Mas Ardi sebegitunya kepadanya, sampai menginginkan Ardan tinggal bersamanya. Sepertinya Mas Ardi sangat serius kepadanya. Ya, Ardan pun kini semakin yakin pada Mas Ardi. Ardan, siap? Seketika Ardan terkejut ketika melihat sepeda yang dikeluarkan Mas Ardi untuk dipakai keduanya, yaitu sepeda dengan 2 pedal atau 2 tempat duduk. Kenapa? Lebih asik berdua kan? Iya Mas, boleh juga. Yuk. Ya, Mas Ardi pun membonceng Ardan dan Ardan di belakang. Keduanya pun bersama-sama mengayuh menuju suatu tempat. Wah, baru kali ini aku goes dengan sepeda ini, asik juga. Kalau bisa satu sepeda berdua, kenapa harus sendiri? Iya Mas, benar. Pegangan. Iya Mas, kita mau kemana Mas? Mas akan bawa kamu ke tempat yang indah, yang terlihat banyak gunung-gunung, dan pulangnya Mas akan ajak kamu sarapan di tempat yang gak kalah enak dari warung tepi pantai. Tapi ini warungnya di tepi jurang. Wih, asik tuh. Ya, keduanya pun terus semangat mengayuh meski trek semakin lama semakin menanjak. Dan setelah menempuh waktu sekitar 20 menitan, Ardan meminta Ardi untuk berhenti sejenak. Wah, pemandangannya keren. Bentar Mas, minum dulu. Oke. Kamu lihat di ujung sana? Lihat Mas, itu ya warung makannya? Iya, nanti pulangnya kita ke sana. Tapi kita lanjut dulu ya. Iya Mas, yuk. Ya, keduanya pun berlanjut mengayuh sepedanya melewati jalanan setapak yang sangat sunyi dan sepi, dan hanya keduanya saja yang sedang bersepeda. Wah, pagi yang syahdu. Mas, stop dulu. Ada apa? Ada buah kersen. Kesukaanku. Udah lama aku gak nemuin buah kersen. Keduanya pun menyetop sepedanya tepat di bawah pohon kersen. Ardan seketika memetik buah kersen dan memakannya yang membuat Ardi geleng-geleng. Mas gak mau? Gak suka? Mau? Suka? Tapi bukan sama kersennya, tapi sama kamu. Ucap Ardi yang seketika membuat
Ardan terdiam, lalu tersenyum dan mendekati Mas Ardi. Mas yakin gak suka kersen? Mas gak pernah makan kersen. Cuma sekali doang. Rasanya aneh. Meski dulu di depan rumah nenek ada pohon kersen. Oh ya? Cobain. Satu aja. No. Seketika Ardan memetik satu buah kersen berwarna merah dan meletakkan di ujung bibirnya. Dan berani menggoda Mas Ardi dengan mengedipkan matanya. Kalau kayak gini sih, siapa yang gak mau? Cups. Ya, Mas Ardi mengecup dan mengunyah buah kersen sembari mengunyah bibir manis Ardan. Rasa buah kersen yang bercampur hangatnya daging lembut bibir Ardan itu membuat rasa nikmat yang luar biasa. Tak ada kata-kata di antara keduanya, hanya suara deru nafas, angin pagi, embun yang menetes, dan juga suara cuitan burung yang syahdu. Ardan, bonceng Mas dong. Mas pengen ngerasain dibonceng kamu. Ucap Mas Ardi tiba-tiba melepas ciumannya. Dan entah mengapa Ardan menurut dan keduanya kembali mengayuh. Dan ketika Ardan mengayuh, Ardi dari belakang menggerayangi tubuhnya. Mas, sejak pertemuan kita waktu itu, Mas membutuhkan kamu dan memperhatikan tubuh kamu yang bagus ini. Dan pikiran Mas membayangkan bisa menyentuh kamu. Dan akhirnya sekarang keturutan juga. Oh ya? Iya. Gak apa-apa kan? Mas pegang kamu. Bukan punya orang ini. Kamu gak marah kan? Marah sih enggak. Cuma aku agak kurang nyaman nih. Gue sambil ngaceng. Sama. Mas juga ngaceng. Set. Mas mau apa? Ucap Ardan panik saat Mas Ardi tiba-tiba menurunkan celananya. Tetap menggayuh. Perintah Ardi pada Ardan. Sedangkan Ardi di belakang mengeluarkan batangnya. Meludahi batangnya sendiri. Dan mengangkat sedikit pantat Ardan hingga kemudian seketika Ardan berhenti menggayuh saat merasakan sesuatu yang besar menancap di lubang krisannya. Ardi yang mengetahui Ardan syok itu seketika memeluknya dari belakang dan mencium bibirnya. Lalu kedua tangan Ardi mengambil alih kemudi dan mengayuh sepedanya. Ya, keduanya pun sama-sama mengayuh dengan Ardi yang terus menggenjot lubang Ardan. Luar biasa. Sensasi bercinta sama dengan cowok goes incarannya dan Ardi kini bisa mendapatkannya. Lubangmu rapat sekali Dan. Apalagi sambil goes gini. Ngejepit banget rasanya. Punya Mas yang kegedean. Lebih gede daripada punya mantan cowokku. Padahal kupikir punya dia udah gede. Punya Mas lebih full. Mentok. Suka Mas, enak. Jadi cowok Mas ya. Kenapa masih nanya? Udah Mas jebolin juga. Makasih ya, sama-sama. Nikmat banget sih kamu. Makasih Mas, Mas juga luar biasa. Hujan Mas, gak bawa jas hujan. Makin hujan, makin romantis. Gowes terus. Oh, enak sekali hantamanmu Mas. Ya, keduanya pun mengayuh lebih kencang. Sekencang dorongan dan genjotan Ardi pada lubang Ardan. Laju setir Ardan mulai tak beraturan. Hujan yang deras membuat jarak pandang semakin terbatas. Mas gak tahan Dan. Lubangmu bikin punya Mas pengen muntah. Mas, jangan kenceng-kenceng. Trok. Blak. Ya, keduanya jatuh tepat di pinggir jurang. Beruntung keduanya tersangkut di semak-semak. Mas, tenang. Jurangnya gak dalam kok. Di bawah itu ladang warga. Oh, gitu. Gak kelihatan. Terus gimana kita naik ini? Nanti dulu. Mas pengen ngerasain ciuman sama pacar di pinggir jurang. Cups. Ya, keduanya pun berciuman di pinggir jurang di tengah hutan dengan tubuh keduanya yang masih tertindih sepeda. Dan saking ganasnya ciuman Ardi, sepeda itu
lambat laun, bergeser, hingga kemudian, set, "Mas, sepedamu jatuh ke jurang." "Gak apa-apa, besok beli lagi." Happy ending.